Halo semua, apa kabar nih? Di sini bersama aku Dina Priscilla Avandi yang akan membahas tentang kelangkaan. Kalian semua tahu kan apa itu kelangkaan? Tapi tunggu dulu, di sini aku gak sendiri loh. Aku ditemenin sama temen aku, namanya Leni. Halo Leni, gimana kabarnya nih? Halo semua, halo Dina. Alhamdulillah nih, kabar aku baik. Teman-teman di sana, gimana kabarnya? Semoga tetap jaga kesehatan ya. Di sini kita akan membahas tentang kelangkaan nih. Kira-kira gimana sih kelangkaan itu bisa terjadi? Aku yakin kalian udah gak asing lagi kan sama istilah kelangkaan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari kelangkaan itu sendiri. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari kelangkaan itu sendiri hingga bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, definisi kelangkaan. Nah, menurut kalian nih apa nih yang kalian tahu dari tentang kelangkaan? Menurut aku, kelangkaan itu dikenal dengan scarcity, di mana kelangkaan adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Atau dengan kata lain, terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada dua hal nih yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya yang digunakan, dan yang kedua adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Menurut aku, kelangkaan ini dikenal dengan scarcity, di mana kelangkaan ini adalah suatu kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusianya yang tidak terbatas. Atau dengan kata lain, terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sehingga ada dua hal nih yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya yang digunakan, dan yang kedua adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, kelangkaan itu dapat terjadi karena sumber dayanya terbatas, akan tetapi kebutuhannya tidak terbatas. Akhirnya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, padahal yang namanya kebutuhan itu harus terpenuhi loh. Iya, betul itu Dina. Oke, baik. Jadi kelangkaan ini yang memicu manusia mempunyai pilihan-pilihan ekonomi ya, di mana manusia bisa melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Dapat kita simpulkan juga nih bahwa kelangkaan itu adalah terbatasnya sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kemudian contoh dari kelangkaan ini sendiri apa nih ya kalian nih? Baik Dina, jadi contoh dari kelangkaan ini menurut aku sih salah satunya adalah tanah ya. Karena tanah itu adalah sumber daya ekonomi yang langka, karena jumlahnya ini relatif tetap, jadi tanah itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sedangkan kebutuhan tanah ini harus bertambah gitu. Seperti yang terjadi di daerah perkotaan Jakarta, di mana terjadi pertambahan jumlah penduduk yang bermukim di kota. Banyak tanah yang kosong yang beralih fungsi menjadi perumahan, lokasi industri, dan tempat pembelanjaan. Akibatnya, pembangunan tersebut, ruang terbuka untuk tempat bermain anak-anak ini sulit untuk ditemukan, sehingga membuat anak-anak menggunakan jalan raya sebagai tempat bermain. Oke, ini salah satu contoh kelangkaan ya kalian nih. Nah, kira-kira apa aja nih kalian nih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Yang aku ketahui, penyebab dari kelangkaan ini disebabkan oleh beberapa faktor nih Kak, seperti terbatasnya sumber daya alam. Kenapa dikatakan sumber daya alam itu jadi faktor? Karena sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui. Adanya sifat manusia yang serakah, sumber daya akan semakin berkurang. Akibatnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Selanjutnya, selain dari itu, yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya menjadi tidak merata. Tidak meratanya ini karena ada wilayah yang tanahnya subur atau kaya barang akan tambang. Selain itu, ada pula wilayah yang tandus dan kekurangan air bersih. Nah, perbedaan letak geografis tersebut dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya alam. Oke nih kalian nih, aku izin tambahkan ya.
Jadi faktor yang menyebabkan kelangkaan itu selain SDA yaitu sumber daya alam dan perbedaan letak geografis, ada juga pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, di mana pertambahan jumlah penduduk yang cepat dan tidak diikuti dengan hasil produksi mengakibatkan hasil produksi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan manusia. Kemampuan produksi berpengaruh pada ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan. Contohnya, produksi padi dalam sektor pertanian. Produksi padi sekarang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri. Kemudian ada juga nih faktor teknologi kalian nih. Lambatnya perkembangan teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, di mana produsen membutuhkan waktu untuk menerapkan teknologi produksi yang baru, sementara kebutuhan hidup manusia terus berkembang. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi ini yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia karena kemampuan produksi yang perusahaan atau produsen lakukan masih terbatas. Yang terakhir, adanya bencana alam, di mana faktor ini bisa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan manusia. Adanya bencana alam bisa menimbulkan kerusakan lingkungan nih teman-teman, sehingga adanya faktor ini tuh bisa berpengaruh loh terhadap kelangsungan hidup manusia. Misalnya, terjadinya bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Hal-hal ini tuh bisa mengakibatkan atau menghambat distribusi barang dan jasa loh. Keterlambatan ini akan menyebabkan masyarakat tidak bisa mengonsumsi barang atau jasa yang dibutuhkan. Oh, begitu ya Dina. Berarti faktor yang menyebabkan kelangkaan itu tidak disebabkan oleh sumber daya alam dan letak geografisnya saja ya. Betul Kaleni. Jadi kelima faktor ini tuh hal utama yang mempengaruhi kelangkaan ya Kaleni. Kemudian ada juga nih jenis-jenis kelangkaan. Kalian ini bisa sebutkan nggak salah satu atau mungkin beberapa dari jenis kelangkaan ini? Oke, yang aku tahu dari jenis-jenis kelangkaan ini, salah satunya adalah kelangkaan sumber daya alam. Seperti yang tadi kita bahas, contohnya adalah tanah nih. Selain dari tanah, kemudian ada juga yaitu kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan ini lebih melihat pada kualitas dari manusia, di mana yang mempunyai skill atau kemampuan dalam bidang produksi atau di bidang tertentu semakin langka. Maka, untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun informal. Oke kalian nih, ada juga nih jenis kelangkaan selanjutnya, yaitu kelangkaan sumber daya modal, di mana sumber daya modal ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam pelaksanaan proses produksi. Keterbatasan modal menjadi permasalahan yang dihadapi nih, sehingga negara kita harus melakukan pinjaman kepada negara lain. Oh iya, ada juga nih yang terakhir kalian nih, kelangkaan sumber daya kewirausahaan, di mana kemampuan untuk mengorganisasikan ketiga sumber daya tadi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan ini berkaitan dengan skill yang dimiliki oleh individu loh. Maka dari itu teman-teman, peningkatan kemampuan dalam upaya menghasilkan manusia yang berkualitas itu harus memiliki sikap wirausaha yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap kemandirian. Nah, untuk kelangkaan minyak goreng yang terjadi di awal tahun ini, menurut Kak Dina bagaimana sih? Oke, dari tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, sehingga sebagian besar di daerah Indonesia merasakan kelangkaan minyak goreng. Nah, kita tahu nih ya, minyak goreng itu kan salah satu komoditi yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, kelangkaan minyak goreng sangat merasakan masyarakat Indonesia nih, terutama untuk masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Kelangkaan minyak goreng juga dimulai sejak akhir tahun 2021 loh kali ini hingga Maret 2022 kemarin. Melonjaknya harga crude palm oil CPO atau yang disebut minyak nabati mentah yang menjadi 1.340 US dollar per meter loh, atau setara dengan 19.291.243 rupiah.
Nah, terjadinya kenaikan harga minyak goreng mentah ini dalam skala global juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah loh, termasuk minyak goreng di pasaran. Hal ini menjadi salah satu faktor dikarenakan permintaan minyak nabati semakin meningkat setelah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 mulai longgar. Tetapi di sini produksi minyak nabati mulai anjlok nih, sebanyak 3,5% di tahun 2021 dan menyebabkan terganggunya suplai minyak mentah untuk olahan minyak lainnya. Kemudian kalian nih, pemerintah mengeluarkan kebijakan loh dalam waktu berdekatan. Kalian nih tahu kebijakan apa aja yang dikeluarkan oleh pemerintah? Yang aku tahu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani kasus tersebut ialah dengan mengatur subsidi minyak goreng menggunakan data perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selain itu, kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit dan domestic market obligation atau yang disebut dengan kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri, di mana seluruhnya diatur melalui peraturan Menteri Perdagangan. Nah, jadi sebenarnya banyak faktor ya kalian nih terhadap masalah adanya kelangkaan ini. Salah satunya karena jumlah kebutuhan lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia kan. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini dalam materi kelangkaan. Semoga materi yang sudah kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, sekian Kak Leni. Terima kasih Kak Leni, sampai jumpa. Sama-sama Dina, sampai jumpa lagi, bye!